Shalom, salam pirukun. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, para pendeta, penatua, diaken, dan juga bersama dengan segenap jemaat Tuhan. Baik itu yang sepuh, yang muda belia, pemuda remaja, dan juga sampai pada anak-anak. Salam kasih persekutuan Kristus. Hari ini, dalam rangka merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saya mengajak kita mengawali renungan pendadaran perjamuan kudus, kemuliaan dan kontekstual ini dengan mengunjungi sebuah tempat, yaitu gereja Hati Kudus Yesus Kristus di Ganjuran, Bantul. Nah, kita tadi telah melihat bagaimana gambaran suasana gereja ini. Gereja yang dibangun dengan arsitektur ala keraton Jawa ya, yang indah dengan joglo yang megah, kemudian dihiasi dengan tiang-tiang, pilar-pilar yang diukir, yang indah sekali. Dan kita masuk kemudian ke altar, kita melihat bagaimana keagungan, kemuliaan Tuhan yang kita sembah dan kita puji itu dinyatakan dalam simbol-simbol. Memang di gereja Katolik ini memakai simbol-simbol patung ya. Kita tidak harus mengikuti atau menerima tradisi yang beragam antara gereja yang satu dengan yang lain ini. Tetapi umat di gereja ini tentu bersama dengan pastor, dewan paroki, dan juga seluruh umat di sini mewujud nyatakan penghormatan kepada Tuhan Yesus Kristus yang disembah, Raja Gereja, Tuhan dan Juru Selamat itu di dalam kemuliaannya, di dalam kuasanya yang sungguh-sungguh diimani. Nah saudaraku, di tengah wabah pandemi coronavirus yang masih kita alami bersama ini, kadang iman kita dicobai, kita digoda. Ya, di manakah Tuhan di tengah pandemi virus corona ini? Bahkan iman kita mungkin menjadi goyah. Kita bertanya-tanya, katanya Tuhan Yesus itu gembala kita atas domba-dombanya. Katanya Tuhan itu penolong dan juru selamat kita. Mengapa ia membiarkan coronavirus merajalela dan sampai sekarang belum teratasi? Bahkan ada di antara korban, baik yang sakit bahkan sampai meninggal dunia, itu adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristiani, orang-orang Kristen. Bahkan ada di antara mereka pendeta, penatua atau diaken, aktivis pelayanan gereja yang meninggal dunia karenanya. Kalau iman ini tidak teguh, tidak kokoh, kita malah kemudian menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Di manakah kuasa dan kemuliaannya? Nah, karena pertanyaan inilah, maka saya merumuskan tema dalam pendadaran perjamuan kudus, kemuliaan dan kontekstual dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus itu dengan kalimat demikian: menantikan penyataan kuasa dan kemuliaan Kristus yang membebaskan. Kita akan mendasari pembahasan tema ini dengan membaca Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Injil Yohanes pasal 17, mari dibuka Bapak Ibu, pemuda remaja dan anak-anakku. Injil Yohanes pasal 17 kita baca ayat 1 sampai dengan yang kelima. Sudah ketemu semuanya? Oke, mari kita baca doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudaraku, Tuhan Yesus, kita peringati, kita rayakan kenaikannya ke surga setelah dia bangkit dari antara orang mati, menaklukkan kuasa maut, dan bangkit memasuki kehidupan dalam kemuliaan surgawinya. Dalam pernyataan iman kita, syahadat atau pengakuan iman rasuli, kita katakan pada bagian tengah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Di sini jelas pernyataan iman kita, pengakuan iman seluruh orang percaya di muka bumi ini, pengakuan iman gereja-gereja Tuhan bahwa ia telah duduk di singgasana kemuliaannya di surga. Dia punya kuasa mengendalikan seluruh kehidupan, baik di bumi, langit, alam semesta raya ini, sampai pada alam keabadian. Dia berkuasa dan duduk di singgasana surga. Firman Tuhan saat ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus akan waktu itu memang belum naik ke surga. Dia berdoa itu sebelum dia menjalani derita salib, sebelum dia mati atau wafat, sebelum dia naik ke surga. Sekarang dia telah naik ke surga. Artinya apa? Dia telah dipermuliakan oleh Bapa, bersatu dengan Bapa, dan duduk di singgasana sebagai raja di atas segala raja, penguasa atas seluruh kehidupan ini. Dengan begitu, firman Tuhan ini hendaknya meneguhkan iman kita, bahwa di tengah penderitaan pandemi coronavirus ini, Tuhan Yesus, Raja kita, sungguh mengetahui semua yang terjadi tidak terlepas dari pandangan Tuhan Yesus. Segala yang diderita oleh kita semua, baik orang beriman maupun semua umat manusia di bumi ini, sungguh Tuhan tahu. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi atas kehendaknya, tentu di dalam rancangan damai sejahteranya. Dan pada waktunya, Tuhan Yesus akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya, kasihnya bagi kita semua, terkhusus bagi orang yang percaya kepadanya. Ya, akan menyelamatkan pada waktunya. Kita semua akan dibebaskan dari belenggu pandemi coronavirus ini dan boleh hidup normal kembali, bebas dari gangguan ancaman penyakit, ancaman kematian. Demikian pula kita bebas dari rasa khawatir, rasa takut, dan kita boleh memuji-muji Tuhan dalam kemerdekaan. Ini semua karena pembebasan dari Yesus Kristus yang berkuasa atas langit bumi dan kehidupan surgawi itu, yang pada waktunya sekali lagi membebaskan kita. Nah, dengan demikian ungkapan hati kita ketika kita sudah yakin dan percaya bahwa Yesus sudah dimuliakan di surga dan memegang kendali kehidupan, seluruh kehidupan di bumi, langit, dan surga itu, maka kita boleh memuji Tuhan seperti pemazmur berkata di dalam pujiannya. Mari kita bersama-sama membuka kitab Mazmur, saudaraku. Kita membaca kitab Mazmur pasal 148 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 13. Mazmur 148 ayat 7 sampai 13. Yuk kita membaca bersama-sama. Bersuara ya bersama-sama. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga
dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Itulah yang pantas kita ucapkan, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus yang sudah duduk di singgasana kerajaan surganya dengan kemuliaannya yang penuh kemuliaan surgawi. Yakin percaya, Tuhan Yesus pada waktunya sungguh membebaskan kita semua dari belenggu coronavirus ini, dan kita boleh hidup dengan normal, dengan wajar, pantas. Kita memuliakan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, karena Dia telah menyatakan kuasa dan kemuliaannya atas kehidupan kita semua. Kita tunggu waktu Tuhan dan kita pujikan lagu Waktu Tuhan. Ayo, Dek Rani gitarnya. Ya, mari bersama-sama kita nyanyi ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu, orang tua, pemuda remaja dan juga anak-anak yang disayang oleh Tuhan Yesus Kristus, berbekal perenungan atas firman Tuhan, kita telah dimampukan mempunyai sikap iman yang benar menghadapi realitas kehidupan dengan penderitaan terkhusus karena wabah pandemi corona virus ini. Kita tetap yakin percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, adalah Tuhan yang telah menaklukkan kuasa maut, bangkit pada hari yang ketiga,
dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dengan kemuliaannya yang sempurna. Dengan keyakinan iman itulah, maka kita siap untuk merayakan kemuliaan Tuhan Yesus melalui sakramen perjamuan kudus yang akan kita terima bersama. Mari, Bapak Ibu orang tua, pemuda remaja, dan juga anak-anak semua diberikan kesempatan yang sama untuk menikmati berkat Tuhan dalam sakramen perjamuan kemuliaan dan kontekstual ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa mohon berkat Tuhan untuk maju ke meja perjamuan kudus Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, pencipta langit bumi, pemelihara seluruh ciptaan, Tuhan Yesus Kristus, juru penolong kami, juru selamat kami, dan Roh Kudus, Allah yang satu, yang boleh kami percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengaruniakan berkat bagi kami, firman Tuhan yang meneguhkan kami semua, untuk tetap memiliki iman yang kokoh, dan keyakinan yang penuh, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menaklukkan kuasa kematian, dan Dialah Raja dari segala raja, penguasa atas semua penguasa, yang tentu berkuasa akan segala yang terjadi di muka bumi, termasuk sakit penyakit, dan lebih khusus lagi, pandemi corona virus yang kami derita selama ini. Tuhan, biarlah keyakinan iman kami ini boleh menghantarkan kami untuk merayakan kemuliaan Tuhan Yesus yang naik ke sorga. Biarlah dengan keyakinan iman ini kami boleh merayakan sakramen perjamuan kudus yang akan kami terima sebagai wujud kehadiran Tuhan Yesus di tengah dunia, di tengah jemaat Tuhan. Kami terima berkat-Mu dan kami serahkan diri kami di dalam kuasa dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, Raja dari segala raja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan perjamuan kudus, baik yang dilakukan oleh hamba-Mu pendeta, penatua, diaken, yang diikuti oleh segenap jemaat Tuhan, dari orang tua, pemuda, remaja, sampai anak-anak, boleh menjadi berkat pemeliharaan Tuhan atas kami. Berkat-Mu tercurah atas kami semua Tuhan, melalui perjamuan kudus, kemuliaan dan kontekstual, dalam rangka peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini. Kami mohon dan kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, demikian pelayanan renungan, pendadaran, persiapan perjamuan kudus, kemuliaan dan kontekstual. Selamat merayakan kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Shalom. Salam Pirukun.